Shalom, selamat datang dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 minggu ini berjudul Memahami Sifat Manusia, di mana saya akan merangkum secara singkat pelajaran hari Rabu hingga hari Jumat. Pelajaran hari Rabu berjudul Orang Mati Tidak Tahu Apa-apa. Apakah yang dilakukan oleh orang mati? Terdapat di Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Apakah yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang keadaan orang mati? Bisa kita lihat di ayat-ayat Alkitab berikut. Di Ayub 3 ayat 13 menyatakan bahwa mereka beristirahat dan mereka tertidur. Mazmur 115 ayat 17 menyatakan bahwa mereka tidak memuji Tuhan, mereka diam. Mazmur 146 ayat 4 menyatakan bahwa mereka tidak berpikir. Dan Pengkhotbah 9 ayat 10 menyatakan bahwa mereka tidak bekerja, belajar, atau melakukan apapun. Ajaran Alkitabiah tentang ketidaksadaran dalam kematian seharusnya tidak menimbulkan kepanikan dalam diri orang-orang Kristen. Pertama-tama, tidak ada neraka yang menyala-nyala atau api penyucian sementara yang menunggu mereka yang mati tanpa diselamatkan. Kedua, ada upah yang luar biasa menunggu mereka yang mati di dalam Kristus. Tidak heran bahwa bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di dalam Yohanes 11 menyatakan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa mati itu seperti tidur. Hanya suara Yesus yang akan membangunkan kita dari tidur ini. Di hari Kamis, dengan pelajaran yang berjudul Beristirahat Bersama Para Leluhur, diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 10, yang menyatakan, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Ada ekspresi yang berbeda untuk menyinggung kematian dalam Alkitab. Di Kejadian 25 ayat 8 menyatakan, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan juga mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Apakah ungkapan-ungkapan ini berarti bahwa ada kehidupan sosial dan kesadaran setelah kematian? Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, tetapi dia tidak naik ke surga. Dia tetap berada di dalam kuburnya sampai hari ini. Ungkapan yang sama digunakan untuk raja-raja lain, baik yang benar maupun yang jahat. Ungkapan-ungkapan ini berarti bahwa kita semua pergi ke tempat yang sama, ke kuburan kita. Kita akan mengikuti jejak nenek moyang kita, yaitu kita akan mati sampai pada kedatangan kedua hari kebangkitan. Kita dapat mengidentifikasi setidaknya 3 aspek yang berarti dari istirahat dengan para leluhur. Salah satunya adalah gagasan bahwa cepat atau lambat saatnya akan tiba ketika kita perlu istirahat dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Gagasan lain adalah bahwa kita bukan yang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu, karena nenek moyang kita sudah mendahului kita. Gagasan ketiga adalah bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi tetap bersama bahkan selama kematian yang tidak disadari itu. Ini mungkin tidak masuk akal bagi beberapa budaya individualis modern, tetapi ini sangat berarti di zaman dahulu. Ellen G. White mengatakan di dalam bukunya The Great Controversy, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. Pada hari itu, bila mana rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, pikiran manusia binasa.
Mereka yang turun ke dalam kubur berada dalam kesunyian. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Perhentian yang berbahagia bagi orang-orang yang benar-benar letih. Waktu lama atau singkat hanyalah sebentar bagi mereka. Mereka tidur, mereka dibangunkan oleh Sangkakala Allah kepada kekalan yang mulia. Terima kasih telah bergabung di dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Pastikan saudara-saudari semua dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat secara menyeluruh dan mengikuti kelas Sekolah Sahabat pada hari Sabat untuk berdiskusi dan bersama-sama untuk berdoa meminta kecurahan Roh Kudus agar dapat menerapkan firman Tuhan yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.